Selamat pagi semuanya. Semoga hari ini semuanya dalam keadaan baik ya. Jadi untuk hari ini bahasan kita adalah materi di bab 4, yaitu mengenai, mungkin saya bisa share screen dulu. Nah, jadi materi di bab 4 mengenai aplikasi integral untuk menghitung luasan dan volume. Sebenarnya di bab 4 aplikasi integral itu ada beberapa macam ya penggunaannya. Namun untuk hari ini kita hanya membahas yang digunakan untuk menghitung luasan dan juga volume. Nah, jadi mungkin kita bisa mulai dari yang pertama ya. Jadi di sini permasalahannya adalah kita ingin menentukan luas yang dibatasi oleh satu fungsi. Jadi nanti ada dua tipe ya. Kita mulai dari tipe yang pertama. Misalkan di sini kita akan menghitung luas yang dibatasi oleh fungsi y sama dengan fx. Nah, jadi di sini diperhatikan ya, fungsinya itu sebagai fungsi x. Sehingga persamaan yang kiri itu y saja, sementara yang kanan itu nanti dalam variabel x. Nah, kemudian nanti x-nya itu dibatasi, misalkan dia dari A sampai B. Nah, kemudian daerahnya dibatasi juga oleh sumbu X. Nah, maka ini kalau kita ilustrasikan ya, gambar grafiknya dengan kondisi tersebut, misalkan kita gambarkan seperti ini. Jadi pertama kita punya grafik dari fungsi Y sama dengan Fx, kemudian nanti juga dibatasi oleh sumbu X, kemudian di sini X-nya sebelah kiri itu dari A, sementara yang kanan itu dari B. Maka luas yang dimaksud itu adalah yang saya arsir, warna biru ini ya. Nah, kemudian ketika kita ingin menentukan luasnya, pertama kita ambil DL. Nah, jadi di sini DL itu adalah kita menyebut sebagai elemen kecil luasan. Ya. Jadi kita mengawali menghitung luas keseluruhan yang warna biru itu dengan membagi daerah tersebut menjadi partisi-partisi yang kecil. Jadi misalkan partisinya itu namanya DL, ya, elemen kecil luasan. Nah, sehingga di sini nanti idenya adalah DL ini dianggap sebagai luas dari persegi panjang. Nah, sehingga kalau DL itu luas dari persegi panjang, maka kan luasnya panjang kali lebar. Nah, di sini yang disebut sebagai panjang itu adalah ketinggian dari DL-nya. Dan ini kan bergantung oleh nilai fungsinya ya, atau koordinat y-nya. Sehingga DL-nya adalah fx, kemudian sekarang lebarnya. Nah, di sini karena kita mengambil posisi DL-nya itu tegak lurus dengan sumbu x, jadi nanti kalau misalkan yang nomor 1, itu kan mau diintegralin terhadap x ya. Jadi makanya mengambil DL-nya itu harus tegak lurus sama sumbu x. Nah, sehingga di sini lebarnya karena posisinya itu sejajar dengan sumbu x, maka itu kita namakan dx. Ya. Sehingga dl itu adalah fx dikali dengan dx. Nah, kemudian kalau kita mau mencari luas keseluruhan, artinya kita menjumlahkan seluruh DL pada area tersebut. Nah, itu sama saja kita menghitung L-nya sama dengan integral. Batas bawahnya A, batas atasnya B, dari DL tadi.
apa fx dx. Nah, jadi yang nomor 1 ini kalau integralnya terhadap x. Sehingga nanti soalnya harus apa? Fungsinya harus dinyatakan dalam variabel x, batas-batasnya harus dalam x juga. Ya. Nah, kemudian tipe yang kedua, ini kalau misalkan luasnya itu mencarinya dengan mengintegralkan terhadap variabel y. Nah, maka nanti pasti fungsinya harus dinyatakan sebagai x sama dengan fungsi y. Kemudian batas-batasnya harus dalam y ya. Misalkan ini dari c sampai dengan d. Kemudian nanti juga dibatasi oleh sumbu y. Nah, maka kalau saya bisa ilustrasikan ya, kita punya fungsi x sama dengan gy itu yang warna biru grafiknya. Kemudian dibatasi oleh sumbu y. Kemudian y-nya dari C sampai D, maka daerah yang mau dihitung luasnya itu yang saya arsir warna biru. Nah, maka langkah mencari luasnya sama. Pertama kita ambil DL ya, atau elemen kecil luasan. Nah, karena tadi itu mau diintegralin terhadap Y, maka posisi DL-nya itu harus tegak lurus dengan sumbu Y. Nah, sehingga nanti di sini lebarnya kan sejajar ya sama sumbu Y. Nah, maka namanya DY. Nah, kemudian nanti panjangnya dari DL itu adalah nilai dari fungsinya. Karena di sini mencari X-nya adalah sama dengan GY. Nah, sehingga DL-nya adalah GY kali DY. Oleh karena itu, nanti luasnya kita mengintegralkan batasnya C sampai D, GY, DY. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau luas dibatasi oleh satu fungsi. Oke, kita mungkin pelan-pelan ya, karena ini sudah masuk aplikasi. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum dilanjutkan. Permisi Mbak, itu tadi kenapa ini ya Mbak, kenapa DL ya Mbak? Kenapa nggak langsung L aja? Saya nggak kurang jelas tadi. Oh iya, jadi di sini saya coba memberikan alurnya ya, kenapa kok di buku itu nanti nyari luas itu rumusnya integral fungsinya dx, atau integral batasnya berapa sampai berapa fungsi gy dy. Nah, itu sebenarnya kita kalau konsep integral itu kan sebenarnya kita menghitung luas ya yang dibatasi oleh kurvanya. Nah, maka ketika kita menghitung luas, misalkan ini seluruhnya yang warna biru, nah sebenarnya kita itu memulai dengan membagi daerah tersebut menjadi luasan-luasan kecil. Nah, luasan kecil itu saya namakan DL. Memang biasanya notasinya yang dipakai DL ya. Nah, itu adalah elemen kecil luasan. Nah, jadi ini artinya kita bagi. Ya, tapi ini yang saya gambar cuma satu saja. Nah, maka dari sini DL itu dianggap sebagai luas persegi panjang ya. Sehingga nanti kan kalau persegi panjang itu panjang kali lebar. Nah, panjangnya kan ketinggian Y atau nilai fungsinya fx, lebarnya dx. Nah, sehingga kalau satu DL, luas satu DL itu kita dapat fx dx. Nah, kalau kita mencari luas keseluruhan, artinya kita itu menjumlahkan seluruh DL pada daerah ini. Nah, ketika kita menjumlahkan seluruh DL itu, artinya kita menghitung integralnya dari DL, batasnya dari A sampai B. Jadi bisa dibilang ini proses penurunan rumusnya ya, sehingga nanti dapat L sama dengan integral itu. Gimana? Sudah jelas atau masih ada yang perlu ditanyakan lagi?
Oh berarti DL tuh asalnya kayak turunan nanti pas kita mencari L-nya diintegralkan gitu ya Mbak ya. Kalau yang saya tangkap di sini. Sebenarnya ini bukan bukan ini Oke. ya, bukan turunan. Oh iya. Ini Heeh. terkait dengan ini, kalau kalian ingat, jumlahan Riemann. Oh, Kan sebelum jadi integral, sebenarnya kan itu menjumlahkan luas-luas dari oh iya. partisi-partisi kecil itu kan. Nah, Iya benar dari Mbak. situ. Heeh. Ini Oh. cuma notasi aja DL. Oke, sudah cukup mengerti Mbak. Makasih Mbak. Oke, sama-sama ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kemudian perlu diingat ngambil DL-nya kalau diintegralin terhadap X, posisinya tegak lurus ya, sama sumbunya. Nah, itu kalau dibatasi oleh satu fungsi saja. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita mau menentukan luas, tapi sekarang dibatasi oleh dua fungsi. Nah, nanti juga kita bagi dua ya. Yang pertama itu kalau misalkan nanti luasnya kita cari dengan mengintegralkan terhadap variabel X. Nah, sehingga nanti pasti fungsinya semuanya itu harus dinyatakan dalam Y sama dengan fungsi X. Ya. Kemudian batasnya juga harus dalam X. Nah, sebagai ilustrasi, misalkan saya punya yang seperti ini ya. Kita punya Y1 sama dengan fx, kemudian Y2 sama dengan gx, x-nya dari A sampai B, maka daerah yang mau dicari luasnya itu yang diapit ya. Berarti yang saya arsir biru. Nah, ini konsepnya juga sama. Pertama kita ambil DL. Nah, posisinya kan tegak lurus sumbu X, berarti dia vertikal ngambilnya. Nah, maka sama kayak tadi, DL itu dianggap sebagai luas persegi panjang. Berarti panjang kali lebar. Nah, panjangnya itu berarti kan apa? Ketinggian dari grafik yang warna biru dikurangi sama ketinggian grafik yang warna hijau. Berarti kan apa? Fx min Gx. Kemudian dikali lebarnya dx. Sehingga di sini luasnya kita tinggal mengintegralkan batasnya dari A sampai B dari dl tadi. Nah, di sini yang bisa menjadi pedoman ya khususnya kalau misalkan fungsinya nanti itu ada dua, ya, maka posisi fx dan gx kan nggak boleh terbalik ya. Jadi yang ditulis di depan itu adalah kurva yang berada di atas. Sementara min gx, gx-nya itu adalah kurva yang posisinya lebih di bawah. Jadi kalau kita lihat daerah luasan, kurva yang ada di atas itu kan yang warna biru ya. Maka itu nanti yang ditulis di depan, fx. Sementara yang warna hijau itu kan berada di bawahnya yang biru, maka dia yang negatif. Jadi ini hati-hati, kalau sampai terbalik nanti solusinya akan berbeda ya. Jadi kalau integralnya terhadap X, ini dicari dari kurva atas dikurangi kurva bawah. Ini ya, kurva atas min kurva bawah. Nah, sementara nanti yang tipe kedua, kalau kita itu mau mengintegralkannya terhadap variabel Y. Nah, maka pertama fungsinya semuanya itu harus dinyatakan dalam fungsi Y. Berarti X sama dengan variabel Y. Nah, tentunya batas-batasnya juga harus dalam Y. Nah, sehingga kalau ini kita ilustrasikan, saya bisa gambarkan seperti ini ya. Maka daerah yang dicari adalah yang diarsir biru. Nah, pertama kita ambil DL. Sama halnya kayak tadi ya. DL itu posisinya tegak lurus sama integralnya terhadap apa. Makanya kita tulis horizontal. Posisinya ya. Maka di sini nanti panjang dari DL-nya itu berarti kan kurva yang kanan dikurangi yang kiri.
Jadi kan kalau yang warna biru itu kan tingginya semuanya. Ini kan ya. Kemudian yang warna hijau itu kan tingginya dari sumbu Y ke yang warna hijau. Berarti kalau kita hanya nyari yang warna merah, berarti kan yang warna biru dikurangi yang warna hijau ya. Nah, sehingga dari sini kita bisa lihat bahwa nanti yang dituliskan di sini, kalau integralnya itu terhadap Y, itu adalah kurva yang berada di sebelah kanan dikurangi dengan kurva yang berada di sebelah kiri. Tadi kalau integralnya terhadap X, kurva atas kurang kurva bawah. Kalau integralnya terhadap Y, kurva kanan dikurangi kurva kiri. Nah, sehingga nanti penting untuk menggambarkan grafiknya sebelum kita hitung luasnya dengan integral, karena kita perlu tahu posisi kurva yang ada di atas atau di bawah itu yang mana, atau sebaliknya, kurva yang ada di kanan atau kiri itu yang mana. Kayak gitu ya. Jadi nanti silakan digambarkan dulu grafiknya, kemudian diarsir daerah yang mau dicari luasnya itu yang mana, baru dihitung pakai integral. Nah, secara materi seperti itu ya. Nah, mungkin kita sebelum masuk ke volume, kita coba contoh soalnya dulu ya. Jadi mungkin nih saya langsung geser ke bawah. Nah, sekarang kita ambil soal yang mencari luas ya. Oke, coba saya ambil soalnya. Misalkan soalnya itu adalah, saya tuliskan dulu, jadi soal yang akan kita coba selesaikan itu dapatkan luas daerah yang dibatasi oleh dua kurva ya. Kurva yang pertama adalah Y kuadrat sama dengan 2X, dan kurva yang kedua Y sama dengan 2X min 2. Nah, nanti akan kita coba selesaikan dengan dua cara, yaitu yang pertama kita integralkan terhadap X, kemudian yang kedua kita integralkan terhadap Y. Nah, dengan menggunakan dua cara ini, nanti hasilnya harus sama. Ya. Nah, sehingga di sini pertama kita akan coba gambarkan grafiknya dan kita lihat luas yang dimaksud itu yang di sebelah mana. Jadi pertama kita mungkin bisa gambarkan grafiknya ya.
Jadi pertama saya punya persamaannya Y kuadrat sama dengan 2X. Nah, berarti kan di sini saya punya X sama dengan setengah Y kuadrat ya. Nah, kemudian yang kedua, kita punya fungsi linier. Y sama dengan 2X min 2. Dan di sini kalau kita coba gambarkan grafiknya, mungkin saya bisa gambar di sebelah kanan saja ya. Nah, kita punya sumbu X, sumbu Y. Nah, pertama tadi kita punya X sama dengan setengah Y kuadrat. Itu adalah grafik parabola terbuka ke kanan. Ya, jadi kalau kita coba gambarkan, itu nanti kurang lebih seperti ini. Oke, sebentar. Nah, kurang lebih kayak gini ya. Puncaknya di 0,0. Nah, kemudian untuk yang fungsi linier, kita bisa gambarkan grafiknya itu dengan menentukan titik potong pada masing-masing sumbu. Jadi kalau X-nya saya buat 0, maka nilai Y-nya adalah min 2. Sementara itu kalau Y-nya 0, maka X-nya 1. Nah, berarti kita punya dua titik potong, yaitu 0, min 2. Katakan min 2 itu di sini ya. 0, terus sama 1,0. Misalkan satunya di sana. Nah, berarti sekarang titik potongnya kan di sini sama di sini ya. Kita bisa gambarkan grafiknya. Nah, itu. Nah, sehingga di sini daerah yang mau dicari luasnya itu adalah ini. Nah, jadi sekarang kita sudah tahu ya, daerah yang mau dicari luasnya adalah itu. Nah, kemudian sekarang kita akan tentukan luasnya. Yang pertama, kalau kita mengintegralkannya itu terhadap X. Nah, maka di sini saya bisa copy grafiknya. Nah, saya taruh di sini. Nah, pertama tadi kita ingat, kalau kita mengintegralkannya itu terhadap X, maka pertama fungsinya itu harus dinyatakan sebagai Y sama dengan X. Oleh karena itu, tadi kan pertama kita punya fungsinya itu Y kuadrat sama dengan 2X. Maka ini harus diubah sebagai Y sama dengan saja. Berarti kalau Y sama dengan, yang kanan kan diakarkan ya. Nah, jangan lupa ini ada plus minus di depannya. Nah, sementara kalau fungsi yang kedua, dia udah Y sama dengan ya, tadi 2X min 2, kalau tidak salah. Coba kita lihat. Oke, seperti ini ya. Nah, kemudian kita harus tahu nanti batas X-nya itu dari mana sampai mana. Kan seperti itu ya. Nah, berarti di sini kalau yang sebelah kiri kita udah tahu X-nya dari 0, karena ini tadi kan puncaknya parabola di 0,0. Nah, sekarang yang di sini kita belum tahu ini X-nya itu berapa. Nah, berarti itu artinya kita menentukan titik potong dari kedua kurva.
Nah, ini kalau saya namakan Y1, ini Y2, maka menentukan titik potong dari kedua kurva itu, Y-nya disama dengankan. Artinya kita punya Y1 itu sama dengan Y2. Nah, kita ambil salah satu aja, nggak masalah ya. Akar 2X, atau yang negatif juga nggak masalah, karena nanti pada akhirnya kita kuadratkan ya. Jadi nanti hasilnya sama-sama 2X. Jadi diambil salah satu saja. Kalau Y2, 2X min 2. Nah, kedua ruas dikuadratkan, maka yang kiri 2X, yang kanan kita dapat 4X kuadrat min 8X plus 4. Semuanya kita pindah ke kanan, maka kita dapat 4X kuadrat min 10X plus 4 sama dengan 0. 2-nya kita faktorkan keluar, kita dapat 2X kuadrat min 5X plus 2. Maka di sini kita bisa faktorkan ya. 2, terus ini 2X, ini X, min 2, min 1. Jadi kita dapat nanti X yang pertama adalah setengah, X yang kedua adalah 2. Jadi di sini nanti 2, terus kan ini juga memotong ya. Nah, ini setengah. Saya tulis di sini saja ya, setengah. Nah, setelah kita dapatkan tadi fungsi-fungsinya dan juga batasnya, tadi kita ingat kalau kita mencari DL itu kan panjang kali lebar. Nah, panjangnya itu kan selisih antara kurva atas sama kurva bawah. Nah, di sini kalau kita perhatikan, luasnya nanti harus dibagi jadi 2. Karena kalau saya arsir yang ini ya, ketika motong di X sama dengan setengah, kurva yang atas itu kan warna biru, yang bawahnya juga warna biru. Nah, sementara yang lanjutannya, ini saya arsir, kurva yang atas itu warna biru, yang bawah warna hijau. Nah, jadi kan nggak sama ya, makanya perlu dijadikan 2 luasan. Jadi di sini saya tulis sebagai L1, ini yang L kedua. Nah, sehingga nanti luas totalnya itu kita bagi ya. L adalah L1 ditambah L2. Nah, di mana? Pertama kita nyari L1. Ya. L1-nya berarti nanti integral batasnya berapa? X-nya 0 sampai titik potong tadi, setengah. Kurva atas. Nah, kurva atasnya itu beda ya. Jadi tadi kan kalau Y kuadrat sama dengan 2X, itu kan kalau digambar parabola terbuka ke kanan yang warna biru. Tapi ketika kita nyatakan sebagai fungsi Y sama dengan X, kan kita dapat Y-nya plus minus akar 2X. Maka yang hasilnya itu positif itu yang parabola di atas sumbu X, atau yang Y-nya positif. Berarti yang melengkung dari 0 ke atas itu yang Y sama dengan positif akar 2X. Sementara kalau yang melengkung ke bawah itu yang Y sama dengan min akar 2X. Nah, sementara kalau yang warna hijau enggak masalah ya, karena dia cuma satu aja. Y sama dengan 2X min 2. Nah, sehingga di sini kalau kita nyari L1, integralinnya terhadap X, berarti kan tadi apa? Kurva atas dikurangi kurva bawah.
kurva atasnya yang akar 2x dikurangi kurva yang bawah, yaitu min akar 2x. Kemudian dx. Sehingga nanti kita dapat apa? Integral 0 sampai setengah, ini kan jadi plus ya. Berarti 2 kali akar 2x dx. Sementara kalau yang L kedua, itu kita ngitung integral, berarti batasannya kan setengah, sampai selanjutnya yang paling ujung kanan, yaitu 2. Nah, sama halnya tadi, ini kurva atas, yang atas yang warna biru ya. Berarti akar 2x dikurangi sama kurva yang bawah, yang warna hijau. Berarti 2x min 2 dx. Nah, jadi ini nanti kita menghitung apa? Integral dari setengah sampai 2 akar 2x min 2x plus 2 dx. Nah, maka kita akan coba selesaikan integral ini ya. Nah, di sini mungkin saya bisa pecah supaya mudah ya. Akar 2x itu kan bisa ditulis akar 2 kali akar x. Atau akar 2 kali x pangkat setengah. Nah, ini nanti juga sama ya. Ini akar 2 kali akar x. Berarti akar 2 kali x pangkat setengah. Jadi kita selesaikan hasil integralnya. Berarti kan 2 akar 2, integral dari x pangkat setengah itu adalah 2/3 x pangkat 3/2, batasnya dari 0 sampai setengah. Nah, maka kita dapat 4 akar 2/3. Nah, batasnya disubstitusi ya. Setengah pangkat 3/2 dikurangi 0. Pangkat 3/2 ya tetap 0 ya. Nah, berarti kita punya 4 akar 2/3 dikali. Nah, di sini mungkin nanti saya langsung tulis hasilnya. Itu kan berarti akar dari setengah dipangkatin 3, akar kuadrat kan ya. Berarti kan akar dari 1/8. Berarti akar 1 per akar 8, berarti 1/2 akar 2. Jadi langsung saya tulis di sini ya, 1/2 akar 2. Ini bisa disederhanakan. Jadi kita dapatkan hasilnya adalah 2/3. Itu untuk yang L1. Nah, sementara itu untuk L2 kita bisa selesaikan ini. Berarti kita dapat akar 2. Integral x pangkat setengah tadi 2/3. X pangkat 3/2. Integral 2x itu adalah x kuadrat. Sementara ini 2x. Batasnya dari setengah sampai 2. Nah, ini kita coba hitung ya. Nanti kita punya akar 2, atau mungkin langsung saya kalikan saja. 2 akar 2/3. Terus kita punya 2 pangkat 3/2. Min 2 pangkat 2 plus 2 kali 2 dikurangi ketika setengah disubstitusi. Berarti 2 akar 2/3 kali setengah pangkat 3/2 min setengah pangkat 2 min, maaf, plus 2 kali setengah.
Nah, ini kalau kita selesaikan, 2 pangkat 3 per 2 itu berarti kan akar pangkat 2 dari 2 pangkat 3. Berarti apa? Akar 8, berarti 2 akar 2 ya. Jadi nanti kita ini habis min 4 plus 4, terus 2 akar 2 per 3 kali 2 akar 2. Berarti hasilnya kan 8 per 3. Kemudian dikurangi sama 2 akar 2 per 3. Setengah pangkat 3 per 2 tadi kita dapat 1 per 2 akar 2. Min 1/4 plus 2. Nah, ini kita bisa sederhanakan lagi. Nah, berarti kita punya 8 per 3 min 1/3 plus 1/4 min 2 ya. Berarti 7 per 3 dikurangi sama 1/4 kalau dikurangi 2 itu 3/4. Kita jadikan per 12. Berarti 4 kali 7, 28. Dikurangi sama 9. Berarti 17 per 12. Oh, keliru ya kok 17. 28 kalau dikurangi 9, 19 ya. Ini. Jadi karena udah dapat L1, udah dapat L2, maka L1, L total itu adalah L1 plus L2, berarti 2 per 3 ditambah 19 per 12. Ini kalau dijadikan per 12, berarti 4 kali 2 itu 8, plus 19. Berarti 27 per 12. Ini masing-masing bisa kita bagi 3 ya. Berarti nanti kita dapat hasilnya adalah 9 per 4 satuan luas. Nah, jadi di sini karena di perhitungan integral itu biasanya menghitung integral dari fungsi polinomial atau x pangkat, kita biasanya banyak menjumpai hasilnya pecahan ya. Jadi nanti harus teliti ketika menghitungnya, begitu juga ketika mensubstitusikan batas integralnya. Itu kalau diintegralin ya terhadap x. Dapat 9 per 4. Nah, coba sekarang kita selesaikan untuk yang kedua. Itu kita integralkan terhadap y. Nah, di sini saya copy ulang grafiknya. Nah, jadi kalau integralnya terhadap y, pertama yang harus kita ubah adalah semua fungsinya harus dinyatakan sebagai x sama dengan fungsi y. Jadi pertama tadi kita punya fungsinya itu kan y kuadrat sama dengan 2x. Maka nanti fungsinya adalah x sama dengan setengah y kuadrat. Berarti itu yang warna biru ini. X sama dengan setengah y kuadrat. Kemudian untuk fungsi yang kedua, tadi itu di soal kan kita punya y sama dengan 2x min 2. Maka sekarang kita harus buat sebagai x sama dengan apa. Jadi saya tulis yang kanan 2x, yang kiri y plus 2. Berarti x-nya adalah yang kiri dibagi 2. Berarti setengah y plus 1.
Nah, jadi karena fungsinya sudah semuanya dinyatakan sesuai aturan, kalau diintegralin terhadap Y, selanjutnya kita menentukan batas Y-nya. Berarti artinya kita harus nyari titik potong Y-nya ya. Berarti di sini kita menentukan titik potongnya. Nah, berarti sama halnya kayak tadi, ini kalau saya namakan X1, ini X2. Jadi sekarang kita menyamadengankan kedua X tersebut ya. Berarti X1 sama dengan X2. Yang kiri itu setengah Y kuadrat, yang kanan setengah Y plus 1. Nah, supaya perhitungannya lebih mudah, maka kedua ruas kita kalikan 2 ya. Sehingga yang kiri dapat Y kuadrat, yang kanan kalau dikali 2, berarti hasilnya Y plus 2. Kemudian semuanya kita bawa ke kiri, kita dapat Y kuadrat min Y min 2 sama dengan 0. Ini kalau kita faktorkan, Y plus 1 kali Y min 2. Hasilnya 0. Berarti Y-nya adalah min 1 dan Y-nya adalah 2. Berarti di sini dapat ya titik potongnya. Nanti sebagai batas integral, Y-nya dari min 1 sampai 2. Nah, di sini tadi kalau kita pakai integral terhadap Y, maka posisi DL-nya itu kan tegak lurus ya, sama sumbu Y. Berarti kan kayak gini, mendatar. Berarti ini tadi kan lebarnya DY, terus panjang dari DL itu kan apa? Kurva kanan dikurangi kurva kiri. Nah, ini kalau kita lihat, untuk seluruh daerah yang diarsir, kurva kanannya itu kan yang warna hijau. Yang sebelah kiri warna biru. Nah, maka ini luasnya langsung kita hitung sebagai satu integral saja. Artinya nggak perlu dibagi 2. Sehingga kita tulis L-nya. Nanti adalah integral. Batasnya tadi Y-nya dari min 1 sampai 2. Kurva kanan dikurangi sama kurva kiri. Nah, mungkin yang warna hijau saya tulis dulu ya. X sama dengan setengah Y plus 1. Nah, berarti kurva kanannya itu kan yang warna hijau ya. Jadi melihatnya dari daerah yang diarsir ya. Yang warna hijau itu setengah Y plus 1, terus dikurangi yang warna biru. Setengah Y kuadrat DY. Ini. Nah, maka kita selesaikan ya. Kalau kita selesaikan, kita dapat setengah kali integral Y itu adalah setengah Y kuadrat. Kemudian integral 1 itu Y. Integral dari Y kuadrat adalah 1/3. Y pangkat 3. Batasnya dari min 1 sampai 2. Berarti ini 1/4 Y kuadrat. Kemudian ditambah Y min 1/6. Y pangkat 3. Batasnya dari min 1 sampai 2. Nah, kita coba substitusikan ya. Batas atasnya dulu. Berarti 1/4 kali 2 pangkat 2 ditambah 2 min 1/6 kali 2 pangkat 3. Terus dikurangi ketika min 1 disubstitusi. Jadi 1/4 kali min 1 kuadrat dikurangi 1 min 1/6 kali min 1 pangkat 3.
Nah, maka ini saya bisa sederhanakan ya. 1, berarti 1 ditambah 2 itu 3, dikurangi 8/6, terus dikurangi 1/4, min 1, min 1 pangkat 3 itu kan min 1 ya, dikali min 1/6 jadinya plus 1/6. Nah, maka kita punya 3 min 8/6 min 1/4 plus 1 min 1/6. 3 kalau tambah 1, 4. Min 8/6, min 1/6, min 9/6 ya. Kemudian min 1/4. Ini kita bisa jadikan per 12 mungkin ya. Jadi kalau jadikan per 12, 4 itu kan 48. 12 bagi 6, 2, kali 9, berarti min 18. 12 bagi 4, 3, berarti min 3. Jadi kita punya 48 dikurangi 21. Berarti 27 per 12. Kita bisa bagi 3, 9/4. Satuan luas. Nah, jadi tadi sama ya dengan hasil ketika diintegralkan terhadap variabel X. Nah, jadi itu contoh soalnya untuk luas. Barangkali ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Messi Mbak mau nanya Pak. Iya, Itu untuk menentukan apa gambar grafiknya khususnya yang parabola itu gimana ya Mbak tadi? Yang di atas nih Mbak, yang pertama yang di awal tadi yang nentuin gambar grafiknya. oke. Nah, jadi itu sebenarnya kita perlu menghafal beberapa grafik fungsi dasar. Jadi kalau kita ingat materi di Matematika 1, khususnya di bab pertama, itu kan ada beberapa grafik dasar. Seperti kalau kita punya Y sama dengan AX kuadrat, itu kalau A-nya lebih besar 0, itu kan parabola yang terbuka ke atas. Sementara kalau A-nya negatif, itu parabola yang terbuka ke bawah. Nah, kemudian grafik yang berikutnya kalau kita punya X sama dengan AY kuadrat. Nah, di sini kalau A-nya lebih besar dari 0, maka dia parabola terbuka ke kanan. Sementara kalau A-nya negatif, parabola terbuka ke kiri. Pusatnya sama-sama 0,0. Nah, jadi itu kita tahu kenapa kok gambarnya seperti ini. Pertama, kita harus hafalkan beberapa grafik dari fungsi dasar itu. Gimana? Kira-kira sudah menjawab atau ada yang kurang jelas? Ya, Mbak sudah cukup menjawab. Oke, jadi gitu ya. Nanti tidak hanya ini saja, grafik dasar itu ada banyak ya. Kurang lebih ada 12. Nanti bisa dilihat ulang di buku Matematika 1. Nah, nanti bisa dihafalkan ya, karena kalau nyari luas, nanti kita perlu menggambarkan daerahnya ya. Yang lainnya, mungkin ada pertanyaan? Oke, kalau misalkan belum ada, kita bisa lanjut dulu ya ke volume, karena volume ada 2 metode.
Jadi supaya waktunya nanti cukup ya. Nah, jadi salah satu aplikasi integral yang kita bisa gunakan itu untuk menentukan volume benda putar. Nah, salah satu metode yang bisa digunakan itu namanya metode cakram. Nah, jadi pertama kita akan tentukan volume benda putar dengan metode cakram kalau daerahnya itu hanya dibatasi oleh satu fungsi saja. Nah, jadi nanti perlu diperhatikan kalau volume, karena namanya benda putar, pasti diketahui diputarnya terhadap sumbu apa. Nah, jadi nanti diperhatikan soalnya ya. Nah, untuk kasus yang pertama, ini kalau volumenya itu mau diputar terhadap sumbu X. Nah, maka kalau kita pakai metode cakram, pasti fungsinya harus dinyatakan sebagai fungsi Y sama dengan Fx. Kemudian batas-batasnya harus dalam X. Kemudian di sini nanti dibatasi oleh sumbu X juga. Nah, jadi pertama saya ilustrasikan seperti ini ya. Maka di sini idenya adalah daerah yang dibatasi oleh grafiknya beserta sumbu X, X-nya dari A sampai B itu kan awalnya ini ya. Nah, terus ini kalau saya putar mengelilingi sumbu X, maka kan nanti akan dapat yang di kanan ini. Kita seperti mempunyai sebuah baskom atau ember ya, seperti ini. Nah, kemudian di sini tadi awalnya saya ngambil dV. Kalau dV ini elemen kecil volume. Kalau dl tadi kan elemen kecil luasan ya. Atau mungkin saya bisa tulis dV itu adalah elemen kecil volume. Nah, ketika saya ngambil dV-nya di sini, lebarnya dx. Atau di sini yang perlu diperhatikan adalah ketika kita menggunakan metode cakram, pengambilan dV itu harus tegak lurus dengan sumbu putar. Atau mungkin saya bisa tulis di sebelah kiri ya, kalau kita pakai metode cakram, maka posisi dV menggambarnya itu harus tegak lurus dengan sumbu putarnya. Jadi kalau diputarnya terhadap sumbu X, dV-nya vertikal. Ya. Sehingga nanti ketika dV itu diputar, kita seperti punya sebuah cakram. Ya. Atau cakram ini kita bisa menganggapnya sebagai tabung yang tingginya itu sangat pendek atau sangat tipis ya. Nah, sehingga awalnya untuk mencari volume keseluruhan dari baskom ini tadi, pertama kita nyari volume dari dV-nya dulu. Nah, berarti dV itu dianggap sebagai volume dari tabung. Ya. Lah, kemudian volume tabung itu apa? Luas alas dikali sama tinggi. Karena alasnya ini berbentuk lingkaran, maka rumusnya kan PR kuadrat. Nah, kemudian yang dimaksud sebagai R itu kan jari-jari. Nah, jari-jarinya itu yang mana? Jari-jari itu adalah ini. Saya mungkin bisa warnain warna apa ya yang beda. Hijau saja ya. R-nya itu ini. Jarak dari grafiknya ke sumbu putar. Nah, berarti kan itu ketinggian Y-nya kan. Artinya nilai dari fungsinya. Nah, makanya R-nya adalah Fx. Jadi makanya dapat rumus Pi Fx kuadrat dx itu dianggap sebagai volume tabung. Sehingga kalau nyari volume keseluruhan, kita menjumlahkan seluruh dV. Nah, artinya kita hitung integral dari dV-nya ya.
batasnya dari A sampai B, rumus tersebut, dx. Itu kalau diputar terhadap sumbu X. Nah, kalau diputar terhadap sumbu Y, konsepnya sama. Fungsinya harus dalam fungsi Y, batas-batasnya dalam Y, kemudian nanti dibatasi sumbu Y juga. Nah, karena tadi metode cakram itu dv-nya harus tegak lurus sumbu putar, maka saya menggambarkannya itu horizontal atau mendatar. Nah, ini kalau diputar kayak gini, nah maka nanti pertama kita ngitung dv kayak tadi ya. Dia adalah volume dari tabung. Nah, kalau di sini, dia itu jari-jarinya adalah ini. Jarak dari grafiknya ke sumbu putar atau sumbu Y. Nah, berarti kan itu nilai dari fungsinya kan? X sama dengan GY. Berarti jari-jarinya ya GY-nya. Nah, maka nanti V-nya adalah integral batasnya C sampai D, Pi GY kuadrat DY. Itu kalau satu fungsi ya. Kalau dua fungsi, itu nanti tinggal mengurangkan aja. Grafik yang atas dikuadratin, dikurangi grafik yang bawah dikuadratin. Kalau diputar terhadap sumbu X ya. Nah, karena kan sebenarnya idenya adalah volume yang besar dikurangi sama volume yang kecil, warna hijau. Makanya nanti dapat volume yang dimaksud atau yang diarsir ya. Sehingga pada akhirnya dapat rumus yang ada di bawah ini. Nah, sementara kalau diputar terhadap sumbu Y, kalau dua fungsi juga sama ya. Jadi kuadrat dari grafik yang kanan dikurangi sama kuadrat dari grafik yang kiri. Itu kalau kita pakai metode cakram. Jadi sambil diingat-ingat juga cirinya ya. Pokoknya kalau pengintegralannya itu sesuai sama sumbu putarnya. Artinya kalau diputar sumbu X, pasti integralnya terhadap X. Kayak ini tadi. Terus kalau diputar terhadap sumbu Y, maka integralnya pasti juga terhadap Y. Itu kalau pakai metode cakram. Kemudian metode yang kedua, kita itu punya metode cincin silinder untuk menentukan volume benda putar juga. Nah, di sini kita coba jelaskan kalau daerahnya cuma dibatasi satu fungsi ya. Nah, jadi ini sedikit berbeda. Di sini kalau nanti diputarnya itu terhadap sumbu Y, kalau kita pakai metode cincin silinder, maka pertama fungsinya harus dinyatakan sebagai fungsi X, yaitu Y sama dengan Fx. Batas-batasnya juga harus dalam X, kemudian nanti daerahnya dibatasi juga oleh sumbu X. Jadi kalau saya ilustrasikan ya, misalkan kita punya Y sama dengan Fx, sumbu X, X-nya dari A sampai B, maka kan daerahnya itu ini ya, yang saya arsir warna biru. Terus ini mau diputar terhadap sumbu Y. Nah, maka nanti kita akan dapatkan yang di sebelah kanan ini. Nah, ini saya kurang bisa menyajikan dalam bentuk 3 dimensi, sehingga kurang terlihat ya. Tapi ini pada intinya itu kita seperti punya tabung, tapi tengahnya itu kosong, nggak ada isinya. Nanti gambar lebih jelasnya bisa dilihat ya di bukunya masing-masing, di Matematika 2. Nah, sehingga di sini apa? Ketika saya mengambil DV, nah di sini mungkin yang perlu diperhatikan pada metode cincin silinder, posisi pengambilan DV-nya atau elemen kecil volume itu harus
sejajar sama sumbu putar. Jadi kalau tadi diputarnya terhadap sumbu Y, maka dV-nya itu supaya sejajar sama sumbu Y. Berarti kan saya menggambarkannya posisinya juga vertikal atau tegak ya. Nah, kemudian tadi ketika dV ini diputar, saya akan punya ini, silinder yang tengahnya kosong. Atau ini kayak punya kaleng gitu ya, tapi dia punya ketebalan. Nah, dari kaleng ini, kalau misalkan saya potong sisinya, kan saya akan dapat tabung ya. Maaf, kok tabung, apa ini namanya? Balok. Jadi tabungnya kalau dipotong, ini dibelah, kita akan dapat balok. Atau ini kan sebenarnya selimut, tabung, tapi ada tebalnya. Sehingga akan jadi balok. Sehingga idenya pertama kita menghitung volume dari balok ini ya. Nah, berarti kan volume balok itu panjang kali lebar kali tinggi. Yang dimaksud panjang itu kan dia apa? Kelilingnya dari lingkaran ya. Sebelum kita potong tadi. Nah, berarti kan rumusnya 2πr. Nah, yang dimaksud sebagai R atau jari-jari itu adalah jarak dV ke sumbu putar. Nah, kalau dV-nya kita tegak, sumbu putarnya Y, berarti jaraknya ini dia adalah X. Karena dia kan posisinya apa? Sejajar sumbu X kan, makanya jari-jarinya X. Makanya dapat 2πx. Dikali tingginya Fx. Karena kan tingginya dari dV, ini kan bergantung nilai fungsinya. Kemudian lebarnya itu ketebalannya dari dV, yaitu dx. Nah, sehingga kalau kita menghitung volume keseluruhan, kita menjumlahkan seluruh dV pada daerah tersebut. Artinya kita mengintegralkan dV. Sehingga pada akhirnya kita dapatkan rumus seperti ini, sesuai yang ada di buku. Nah, jadi kalau di metode cincin silinder yang terpenting kita bisa memahami ya, makna X ini apa. Karena nanti soalnya itu tidak selalu hanya diputar terhadap sumbu X atau sumbu Y saja. Tapi mungkin bisa jadi diputar pada garis yang lain ya. Sehingga di sini kalian harus pahami bahwa yang dimaksud X itu adalah jarak dV ke sumbu putar. Nah, kalau sudah paham, dari sini nanti untuk tipe soal apapun seharusnya akan bisa. Karena nanti variasinya banyak ya, volume itu. Jadi, seperti ini ya. Kalau cakram tadi, idenya kita menghitung volume dari cakram yang kecil. Kalau cincin silinder, kita idenya menghitung volume dari tabung yang tengahnya itu kosong, atau itu kalau kita belah seperti luas dari, maaf, bukan luas ya, volume dari balok. Sehingga dapat rumus seperti ini ya. Nah, kemudian kalau diputar terhadap sumbu Y, berarti kebalikannya ya, fungsinya semuanya harus dinyatakan sebagai fungsi Y, batas-batasnya dalam Y. Nah, nanti akan dapat rumus yang di sini. Sekali lagi, kalau pakai metode cincin silinder, dV-nya harus sejajar sama sumbu putar. Ya, jadi karena diputarnya terhadap sumbu X, dia posisi dV-nya itu mendatar ya, atau horizontal. Nah, di sini kalau kalian bisa perhatikan,
Kalau metode cincin silinder, kalau diputar terhadap sumbu X, integralnya itu ke variabel Y. Begitu juga sebaliknya ya. Kalau diputar terhadap sumbu Y, integralnya terhadap X. Jadi nanti silahkan diingat-ingat cirinya ya. Kalau cakram tadi kan sesuai sama sumbu putarnya, integralnya. Kalau cincin silinder, berkebalikan. Itu kalau satu fungsi. Kalau dua fungsi secara konsep sama ya. Nanti tinggal fungsinya dikurangi aja. Kalau diputar terhadap sumbu Y, berarti fungsi atas kurang fungsi bawah. Sehingga nanti kita dapat rumus yang ada di sini. Begitu pula sebaliknya. Kalau diputarnya terhadap sumbu X, maka tinggal kurva kanan dikurangi sama kurva di sebelah kiri. Nah, jadi itu cara menentukan volume dengan menggunakan metode cakram atau metode cincin silinder ya. Mungkin supaya lebih jelas kita coba aplikasi ke soal ya. Penggunaannya ini tadi contoh soal yang luas. Sekarang kita coba contoh soal yang volume ya. Oke, coba saya ambilkan soal yang ada di buku ya. Oke, misalkan dapatkan volume benda putar yang dihasilkan bila daerah yang dibatasi kurvanya Y sama dengan akar X, Y sama dengan 0, dan X sama dengan 4, itu diputar terhadap garis X sama dengan 4. Nah, nanti yang pertama kita coba tentukan volumenya dengan metode cakram. Terus yang kedua kita coba cari dengan metode cincin silinder. Nah, dengan menggunakan dua metode ini nanti hasilnya seharusnya akan sama. Nah, jadi di sini saya berikan contohnya itu yang lebih variatif ya. Jadi sekarang diputarnya tidak terhadap sumbu X atau sumbu Y saja, tapi terhadap garis X sama dengan 4. Nah, sehingga di sini saya katakan bahwa sangat penting sekali untuk memahami materi yang di atas tadi ya. Jadi nggak hanya tahu kalau rumusnya misalkan integral berapa sampai berapa pi fungsinya dikuadratin dx kalau pakai metode cakram. Nah, jadi harus tahu maknanya kok dapat rumus itu dari mana. Jadi supaya nanti ketika diubah
seperti contoh ini, kita tetap bisa selesaikan ya. Nah, jadi pertama mungkin kita mulai dengan menggambarkan daerah yang dimaksud ya. Jadi saya tulis yang pertama kita coba gambarkan dari grafiknya. Nah, kita buat koordinatnya dulu. Itu kan berarti, oke, saya taruh di sini. Nah, kita berikan keterangan sumbu-sumbunya. Kita pertama punya Y sama dengan akar X. Nah, itu adalah setengah parabola terbuka ke kanan. Berarti ini. Ya. Ini saya tulis. Y sama dengan akar X. Kemudian kita punya X sama dengan 4. Atau mungkin Y sama dengan 0 dulu ya. Y sama dengan 0 itu adalah sumbu X. Ini. Kemudian kita punya X sama dengan 4. Jadi misalkan saya warnain ini ya, merah. Katakan di sini. Ini persamaannya X sama dengan 4. Nah, berarti kan daerah yang dimaksud itu ini. Terus daerah ini mau diputar terhadap garis X sama dengan 4. Sehingga nanti kita dapatkan volumenya. Nah, di sini kita tulis batas-batasnya ya. Berarti dia dari 0, di sini kan berarti 4. Nah, jadi sekarang kita sudah tahu daerah luasannya, kemudian kalau diputar terhadap garis X sama dengan 4, nanti kita bisa tentukan volumenya. Nah, kemudian sekarang kita akan coba tentukan volumenya kalau menggunakan metode cakram. Nah, jadi pertama ini saya ambil gambarnya. Kita tulis. Yang pertama kita gunakan metode cakram. Nah, saya taruh di sini gambarnya. Nah, pertama kita ingat, tadi kalau kita itu pakai metode cakram, maka kita kan mengambil DV ya. Nah, DV yang diambil itu harus apa? Tegak lurus sama sumbu putarnya. Oleh karena itu, saya ngambil DV-nya itu sekarang di sini. Kan harus tegak lurus ya, berarti katakan di sini. Ini saya arsir. Ini saya namakan DV, elemen kecil volume. Berarti lebarnya ini, karena dia lebarnya adalah sejajar sumbu Y, berarti namanya DY. Gitu ya. Nah, kemudian tadi kalau kita pakai metode cakram, di sini itu DY-nya akan sebagai penanda. Kita ngintegralinya terhadap variabel apa. Berarti kalau DY ngintegralinya terhadap variabel Y. Sehingga di sini fungsinya harus diubah sebagai X sama dengan apa. Jadi ini kan berubah jadi apa? X sama dengan Y kuadrat. Seperti itu ya. Kemudian tadi DL itu kan rumusnya Pi
dikali sama jari-jari. Nah, jari-jarinya kalau dari materi saya tadi, mungkin saya scroll lagi ke atas. Nah, tadi kan jari-jarinya itu fx ya. Jadi di sini makna fx itu adalah jari-jarinya dari lingkaran, atau kalau secara artinya itu adalah jarak dari grafik ke sumbu putar. Jadi supaya kita nggak berpedoman nanti selalu fx dikuadratin. Enggak ya, tergantung soalnya. Jadi jarak dari grafik ke sumbu putar. Nah, sehingga kalau sekarang kita aplikasikan ke soal kita, nah sumbu putarnya kan yang garis warna, maaf, kurang ke bawah ya. Sumbu putarnya itu kan yang garis warna merah ini. Nah, maka nanti di sini sesuatu yang dikuadratkan itu adalah jarak grafiknya ke sumbu putar. Nah, berarti kan kita mencari ini ya, mencari panjangnya ini kan. Ini berapa? Nah, di situ kalau kita lihat, kalau panjangnya yang dari sumbu Y ke grafik warna biru, itu adalah X. Atau persamaan fungsinya. Ini ya, X sama dengan Y kuadrat. Kemudian kalau yang dari sumbu Y ke garis warna merah itu jaraknya 4. Karena dikasih tahu ya, koordinatnya X sama dengan 4. Berarti kalau saya hanya mau nyari yang warna orange ini, berarti kan artinya 4 dikurangi sama X. Ya. Sehingga dari sini saya bisa tulis DL-nya itu adalah Pi dikali sama 4 min Y kuadrat. Karena persamaan fungsinya X sama dengan Y kuadrat ya. Nah, kemudian ini kan sebagai jari-jarinya, yaitu jarak grafik ke sumbu putar. Nah, kemudian dikuadratin DY. Nah, kemudian kita kan perlu tahu ya, batas integralnya Y-nya dari berapa sampai berapa. Nah, berarti kita itu nyari titik potong ya. Saya tulis di sini, titik potong. Ini kalau saya namakan X1, ini X2, maka caranya sama kayak tadi ya. X1 disama dengankan X2, Y kuadrat sama dengan 4, Y kuadrat min 4 sama dengan 0, kemudian Y plus 2 kali Y min 2 sama dengan 0, berarti Y-nya min 2, atau Y-nya 2. Nah, di sini itu kan titik potongnya hanya di Y positif ya, sehingga yang digunakan adalah yang Y sama dengan 2. Nah, berarti nanti ini kalau saya perbaiki gambarnya, kita panjangkan ke atas. Nah, jadi nanti dia ini motongnya di 2. Jadi yang min 2 tidak digunakan ya, karena ini kan Y-nya hanya dari 0 sampai 2, daerah arsirannya. Berarti saya tulis L-nya nanti adalah integral 0 sampai 2, Pi kali 4 min Y kuadrat dikuadratkan dy. Jadi kalau kita selesaikan Pi integral 02, 16 min 8 Y kuadrat plus Y pangkat 4 dy, berarti Pi 16Y min 8/3 Y pangkat 3 plus 1/5 Y pangkat 5. Batasnya dari 0 sampai 2. Jadi kita punya Pi
Langsung saya substitusi ya. Jadi 32 min 2 pangkat 3 itu 8, berarti 64 per 3. Kemudian plus 2 pangkat 5 itu 32 ya. Jadi 32 per 5. Kemudian kalau 0 semuanya 0 ya. Ini kalau kita selesaikan, kita bisa jadikan per 15 ya. Oke, ini kalau saya jadikan per 15, mungkin saya coba hitung di kalkulator ya, supaya hasilnya akurat. Ini 480 min 32 kali 3 ya, 96. Nanti hasilnya ini ya, satuan volume. Atau nanti kalau bisa disederhanakan, silahkan disederhanakan. Itu kalau kita pakai metode cakram. Nah, sekarang kita coba selesaikan kalau menggunakan metode cincin silinder. Jadi saya tulis yang kedua, metode cincin silinder. Nah, grafiknya saya taruh lagi ke sini. Nah, tadi kalau kita menggunakan metode cincin silinder, maka pengambilan DV itu adalah sejajar sama sumbu putar ya. Karena sumbu putarnya itu garis warna merah, maka sekarang DV-nya itu posisinya tegak. Ini ya. Nah, ini kalau saya namakan sebagai DV, maka di sini lebarnya adalah dx. Nah, sehingga ini akan menandakan bahwa fungsinya akan diintegralkan terhadap variabel x. Nah, kemudian tadi kan rumusannya, kalau dv di metode cincin silinder itu adalah 2pi dikali x. X tadi adalah jarak dari dv ke sumbu putar. Ya. Di sini sekarang diperhatikan, kalau jarak dv ke sumbu y itu adalah x. Sehingga kalau jarak dv ke sumbu putar, garis warna merah, berarti kan 4 saya kurangi sama yang di sebelah kirinya dv kan, 4 min x. Sehingga di sini saya bisa tulis dv-nya adalah 2pi kali 4 min x dikali sama ketinggian dari dv-nya. Jadi itu sama dengan rumusan fungsinya. Berarti akar x dx. Berarti V-nya adalah integral, batasnya dalam x, ini kelihatan ya. Daerah arsirannya itu x-nya dari 0 sampai 4. 2pi kali 4 min x kali x pangkat setengah ya, supaya mudah hitung integralnya nanti.
Nah, 2pi-nya saya keluarkan, integral 0 sampai 4. Saya kalikan 4x pangkat setengah min x pangkat 3/2 dx. Kalau kita selesaikan 2pi, integralnya 4 dikali 2/3 x pangkat 3/2 min 2/5 x pangkat 5/2, batasnya dari 0 sampai 4. Kita selesaikan 2pi, 8/3 kali 4 itu bisa saya tulis sebagai 2 pangkat 2 ya. Kemudian pangkat 3/2 min 2/5. 4-nya saya ubah 2 pangkat 2, pangkat 5/2. Terus dikurangi, ketika 0 berarti 0 semua. Jadi kita punya 2pi. Ini saya bisa sederhanakan ya. Begitu pula ini. Berarti kita dapatkan 2pi dikali 8/3 kali 2 pangkat 3 min 2/5 kali 2 pangkat 5. Jadi 2pi 64/3 min 32 kali 2, 64/5. Berarti nanti dapat 2pi, kalau jadikan per 15, ini kalau dikalikan 5, saya coba hitung dulu ya. 320 dikurangi sama 192. Berarti nanti kita punya 2pi dikali sama 128/15. Berarti 256/15pi satuan volume. Nah, dan ini kalau kita lihat hasilnya sama dengan yang ketika kita menggunakan metode cakra. Nah, jadi di sini sangat penting memahami rumus-rumus yang diturunkan di atas tadi ya. Ini nanti supaya tahu kayak misalkan dapat 4 min y kuadrat dikuadratkan. Kalau di fungsi umum kan itu fx-nya langsung dikuadratin. Nah, tapi nanti silakan dipahami bahwa fx-nya tadi itu menyatakan apa? Jarak ininya ya. Atau kita menyebutnya bukan jarak ya, tapi panjang dari dv-nya. Atau jarak grafik ke sumbu putar. Nah, sementara kalau di metode cincin silinder, artian X yang ada di soal tadi itu adalah jarak dv ke sumbu putar. Jadi kalau kita berpedoman pada dua hal itu, nanti kalau diberikan variasi dari soal menghitung volume, pasti akan bisa ya. Jadi nanti bisa dipelajari ulang sampai benar-benar paham yang terkait penurunan rumus-rumus dan juga makna-makna yang harus dipahami tadi ya. Coba tadi sudah saya kasih keterangannya belum ya? Kayak ini tadi ya, X itu jarak dv ke sumbu putar. Kemudian, mungkin ini yang belum saya kasih ya. Sebentar, terlalu jauh. Ini ya. Jadi di sini fx-nya itu jarak grafik ke sumbu putar.
Mungkin saya taruh di sini ya. Jarak grafik ke sumbu putar. Atau kita bisa menyatakan itu adalah panjang dari dv-nya. Nah, jadi mungkin pembahasan kita hari ini sampai di sini ya. Jadi cuma membahas luas sama volume. Barangkali ada pertanyaan terkait materi dan juga soal-soal yang kita bahas hari ini. Baik, kalau misalkan belum ada, jadi bisa saya stop untuk record.